ingin ditanyakan? Disilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dia sudah terkena kewajiban zakat, kemudian tidak mengeluarkannya, maka itu jadi hutang baginya, ya. Jadi hutang di masa-masa selanjutnya. Kalau bertemu tahun kedua belum mengeluarkan zakat juga, itu jadi hutang juga. Jadi semakin lama tidak mengeluarkan zakat, maka semakin menumpuk hutang zakatnya, dan itu harus dikeluarkan. Kalau seandainya sampai mati dia tidak mengeluarkan zakatnya, nanti tugas anaknya. Itu pun kalau harta si bapaknya masih ada. Kalau hartanya masih ada, sebelum dibagi-bagikan sebagai warisan, maka harus dikeluarkan dulu zakatnya. Ini disebutkan di dalam kitab Takmilah Zubdatul Hadis yang dikarang oleh Said Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syahubakar bin Salim, ya. Jadi sebelum harta warisan, sebelum dibagi-bagikan, maka selesaikan dulu hak-hak Allahnya. Kalau belum dikeluarkan zakatnya, maka keluarkan dulu zakat-zakatnya. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka langkah kedua, selesaikan hak yang berhubungan dengan manusia. Barangkali masih ada hutang piutang, ya, gadean dan lain sebagainya, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, yang ketiga, maka periksa ada wasiat tidak dari si mayit. Kalau si mayit punya wasiat harta, maka selesaikan dulu. Kemudian yang keempat, untuk biaya pengurusan jenazah disisihkan dulu. Baru yang kelima dibagikan sebagai warisan. Jadi bagi-bagi harta warisan itu nanti terakhir dia. Setelah hak Allah ditunaikan, hak sesama manusia diselesaikan, hutang dibayarkan, wasiat dilaksanakan, kemudian biaya pengurusan jenazah disisihkan, baru sisanya sebagai harta warisan. Ya. Nah, kalau seandainya ahli warisnya dia tidak mengeluarkan zakat atau hutang zakat orang tuanya, ini bahaya, Pak. Urusannya bisa sampai akhirat. Kata Allah, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Sampai akhir ayat. Orang-orang yang menimbun harta mereka wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak mengeluarkan zakatnya. Maka di akhirat itu fatuk wabiha jibahuhum wa junubuhum. Maka di akhirat hukumannya mereka itu akan disetrika dengan setrikaan neraka yang sangat panas. Ya, wajahnya dan punggungnya, wah, disetrika. Nah, setrikaannya itu merupakan jelmaan atau bentukan dari harta yang dia simpan, yang dia timbun ketika di dunia dan tidak dikeluarkan zakatnya. Berarti semakin banyak yang ditimbun dan tidak dikeluarkan zakatnya, semakin setrikanya semakin premium nih, semakin mahal nih. Semakin panas siksanya di neraka. Nah, kurang lebih konsekuensinya seperti itu, Pak Haji, ya. Afwan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Silahkan yang lainnya. Ya. Ya, pertama akikah itu hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Nah, di dalam kitab Al-Yaqutun Nafis fi Madhab Ibn Idris yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, dan syarahnya Syarah Yaqutin Nafis dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Jadi beliau mengatakan bahwa tanggung jawab akikah dari mulai bayi lahir sampai balik itu tanggung jawab orang tua. Tapi setelah balik, maka tanggung jawab
zakatnya menjadi tanggung jawab diri sendiri. Ya. Jadi setelah balik itu, maka orang tua tidak bertanggung jawab lagi untuk mengakikahkan si anak itu. Tapi tanggung jawab akikah itu sudah berpindah ke si anak itu sendiri. Maka si anak itu ketika sudah dewasa bisa mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi dulu belum pernah diakikahkan oleh orang tua kita. Sekarang kita udah kerja, udah punya gaji, udah punya penghasilan. Dan kita ingin mengakikahkan diri kita sendiri. Maka kata para ulama, hukumnya boleh. Tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kok silakan. Yang mengenai kata tadi, kalau misalnya si orang yang meninggal ini tidak punya keluarga, siapa yang akan mengurus zakatnya? Atau mungkin zakat itu dikasih siapa? Tidak punya ahli waris. Istilahnya orang tua yang tertinggal, dia yang menikah, meninggal. Iya. Berarti siapa yang akan mengurus zakatnya itu? Oh, berarti warisan itu ya? Oh ya. Berarti warisannya dan pengurusan zakatnya gitu ya? Iya. Nanti jatuhnya itu ke ahli waris yang lainnya. Karena ahli waris itu bukan cuma anak saja. Ya, orang tua bisa jadi ahli waris, kakak-kakak si mayit, adik-adiknya, pamannya, keponakannya, sepupunya itu berpotensi sebagai ahli waris. Saya bilang punya potensi ya, bukan pasti jadi ahli waris, punya potensi. Karena sistem ahli waris itu selama masih ada kerabat yang dekat, maka kerabat yang jauh itu terhalang, tidak mendapatkan warisan. Jadi selama masih ada anak dan selama masih ada orang tua, saudara-saudara si mayit itu tidak dapat warisan. Ya, apalagi si mayit itu punya anak laki-laki. Oh, itu kedudukannya kuat sekali. Ya. Si mayit punya anak laki-laki atau punya 2 anak perempuan, kemudian punya orang tua, ya sudah, kakak-kakaknya nggak kebagian semua. Tapi kalau si mayit itu tidak punya anak karena belum menikah, tapi tajirnya luar biasa, asetnya di mana-mana, ya. Kemudian orang tua sudah meninggal dunia, kakak-kakak, adik-adik enggak punya, ya. Keponakan enggak ada. Kemana larinya? Ya ke keluarga dia yang lebih jauh, pamannya. Oh, pamannya masih ada. Nanti pamannya yang menjadi ahli waris. Sebatang kara. Iya. Oh, berarti itu dicari dulu, diinformasikan dulu. Ya. Nanti diinformasikan dia orang mana, kronologinya seperti apa, nanti bisa diinvestigasi dulu, ya kan? Bisa diinvestigasi, mungkin itu kan tugas polisi nantinya ya. Ketahuan orang mana, bisa dihubungi keluarganya. Misalkan ada orang meninggal di Java, lagi bawa duit sekarung. Wah, meninggal tuh. Apa RT, ini tugas Pak RT nih. Wah, ini orang mana nih? KTP nggak ada, handphone nggak ada, bawaannya cuman duit sekarung. Wah, mantep nih. Itu dicari dulu tuh. Ya, asalnya mana dan lain sebagainya, tinggal menghubungi keluarganya. Masalah warisan sampai sini beres, Pak. Ya. Nah, nanti keluarganya PR-nya itu dia apa? Ngurus masalah zakatnya. Kalau keluarganya ngerti agama, itu akan diurus, Pak, masalah zakatnya, selesai. Tapi kalau ini masalahnya, kalau keluarganya nggak ngerti agama, itu zakatnya nggak bakal diurus. Yang terjadi apa? Walladzina yaknizuna dzahab wal fiddah. Itu, Pak, nanti ancaman di akhirat buat orang yang menimbun harta dan tidak mengeluarkannya sebagai zakat. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Silakan, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
nagih hutang. Sampai dia meninggal nggak bisa bayar hutang almarhum. Nah, sementara si ahli waris nggak bisa bayar, yang punya yang lagi hutang dan tidak mau merindukan menengahi. Ya. Jadi menengahinya itu dengan cara keluarganya yang berupaya menanggung hutang tersebut. Ya. Ya, itu jadi hutang nanti. Ya. Itu jadi hutang nanti. Dan hutangnya itu ditanggung oleh keluarganya. Ya. Makanya butuh keluarga yang faham agama. Dalam hal ini yang tahu konsekuensi hutang tidak dibayar. Ya. Nanti pihak keluarga bisa menanggung hutang tersebut. Intinya sih sebetulnya ada omongan. Ya. Intinya dari pihak keluarga mengajak bicara orang yang nagih hutang. Pak, sekarang kita sedang terkena musibah, mau fokus untuk mengurus jenazah dulu. Ya. Kita siap menanggung hutang jenazah, tapi bagaimana detailnya kita omongkan nanti setelah pengurusan jenazah selesai. Nah, saya kira dengan adanya komunikasi nggak akan ada masalah, Pak ya. Nah, nanti selesaikan dulu pengurusan jenazah sampai dikuburkan, baru dibicarakan secara kekeluargaan, secara bijaksana oleh keluarga si mayit. Nah, cuman keluarga mayit juga nanti harus minta bukti juga. Betul nggak orang tua kami ini punya hutang? Mana buktinya? Atau mana saksinya? Kalau ada bukti, ada saksi, ya sudah kita siap untuk membayar hutang. Adapun teknisnya bisa dibicarakan. Dicicil tenornya berapa tahun? Ada tenornya. Ya. Dicicilnya berapa tahun dan lain sebagainya. Masalah teknis nanti tinggal dimusyawarahkan saja, ya. Jadi kalau ada bukti, ada saksi, nah maka ahli warisnya itu ya harus siap menanggung hutang si mayit. Tapi kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, ya kalau orang yang nagih hutangnya itu orang soleh bisa dipercaya, ya sudah dipercaya. Ya, tapi kalau orang yang nggak dipercaya tahu-tahu datang nagih, itu perlu dibicarakan terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu ya. Wallahu a'lam. Mas, yang jadi pertanyaan apakah hutang itu jadi turun menurun gitu ya? Jadi sebetulnya gini, sebetulnya hutang itu tidak jadi warisan ya. Jadi hutang itu merupakan tanggung jawab si mayit. Jadi kalau anak bersedia menanggung hutang, alhamdulillah. Berarti anak-anaknya soleh berbakti. Tapi kalau anaknya tidak berusaha, tidak mau menanggung hutang orang tuanya, itu tidak dosa juga. Misalkan anak-anak bilang, Pak, mohon maaf, yang hutang kan orang tua saya, bukan saya, dan saya tidak mau menanggungnya. Secara hukum syariat itu tidak jadi tanggungan si anak, dan si anak juga tidak dosa ketika tidak membayarkan hutang orang tua. Jadi hutang orang tua itu tidak akan bisa diwariskan kepada anak atau kepada siapapun, ya. Tapi anak itu membayarkan hutang orang tua bukan karena kewajiban, karena ya apa namanya? Karena kemauan ya, karena mungkin ingat dengan jasa orang tuanya, maka anak berusaha menanggung hutang orang tua. Tapi ingat itu bukan kewajiban. Itu hanya merupakan bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya. Nah, kita boleh tengok sebuah ayat yang bunyinya seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Artinya apa? Artinya masalah dosa ditanggung masing-masing. Ya. Dosa orang tua ditanggung orang tua, tidak bisa dilimpahkan ke anak. Begitu pula dosa anak. Dosa anak nggak ada anak mabuk orang tua yang dosa. Ya, dosa itu
masing, tidak bisa diberikan, tidak bisa diwariskan, tidak bisa ditransfer dosa, nggak ada itu. Ya. Begitu pula dengan orang tua yang berhutang, ya, maka hutang orang tua adalah hutang orang tua, tidak menjadi beban anak dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi konsep dasarnya seperti itu, Pak ya. Dosa itu ditanggung masing-masing, tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Kecuali ada beberapa konteks yang mana orang melakukan dosa, orang lain kebagian dosanya. Nah, seperti siapa? Pertama, seperti orang yang memulai membuat satu dosa, kemudian dosa itu diikuti oleh orang yang lainnya. Maka orang pertama yang melakukan dosa, pelopornya, itu akan selalu mendapatkan cucuran dosanya, sekalipun dia telah meninggal dunia. Contoh misalkan, di Cikarang nggak ada diskotik. Akhirnya orang mulai bikin diskotik. Bikin diskotik. Akhirnya diikuti oleh yang lainnya. Kita bikin juga deh. Pada bikin tempat maksiat. Karena termotivasi oleh si orang ini, pelopor dia. Nah, maka walaupun dia sudah meninggal dunia, dosanya terus ngalir. Karena dosanya itu diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Nah, dalam konteks ini, ada orang yang tidak berdosa, tapi dapat dosa dari orang lain. Ya. Atau konteks yang kedua, misalkan, ada namanya dosa jariah. Ya, seperti misalkan ya, mohon maaf, perempuan buka-buka aurat, joget-joget di TikTok misalkan. Ya, si perempuan ini joget-joget di TikTok, jogetnya sekali, tapi yang nonton jutaan. Itu setiap yang nonton, maka si perempuan itu kebagian dosanya. Itu jadi apa namanya, pasif income. Income dosa cuman ya. Iya. Jadi seperti itu ya. Cuman ingat ya, tadi konsep dasarnya itu dosa ditanggung masing-masing, tidak bisa dilimpahkan pada orang lain. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istri berapa istri? Satu. Iya. Ya. Ya. Pertama itu harus disesuaikan dulu dengan konteks-konteksnya. Ada harta simpanan, ada zakat simpanan, ada zakat perdagangan. Ya. Jadi nanti dipilah-pilah dulu mana yang termasuk simpanan, mana yang termasuk usaha, zakat usaha ya. Nah, kalau punya emas simpanan 200 kilo perhiasan, berarti tidak ada zakatnya. Aman itu ya. Mobil 5 tidak ada zakatnya. Rumah 5 tidak ada zakatnya. Enggak. Ya. Penghasilan 1 miliar sebulan. Nah, masalah uang berarti ya, tadi belum dibahas ya. Nah, para ulama mengatakan al-waraq al-awraq an-naqdiyah tanzilu manzilatad dzahab wal fiddah. Jadi yang namanya uang itu memiliki kedudukan seperti emas dan perak. Jadi kalau Bapak sekarang punya uang simpanan, ya sudah cukup nisab, sudah sampai 1 tahun, maka harus dikeluarkan zakatnya. Tuh. Tapi tadi kadarnya itu kadar emas, Pak ya. Jadi sekadar emas, kalau emasnya 81 gram, 1 gram harganya 2 juta, berarti minimal nisabnya 162 juta gitu ya. Dan itu bertahan setahun di ATM atau di berangkas di rumah itu. Itu benar-benar uang yang nggak kepake sama sekali. Kalau dibeli rumah lagi nggak kenapa. Ya,
Jadi yang sudah disimpan selama satu tahun. Ya. Jadi dia nanti tugasnya itu mungkin bukan zakat, tapi sekedar keluarkan sedekah. Sedekah. Jadi kalau diurutkan ada zakat wajib, ada zakat sunnah. Nah mungkin kalau orang tidak kena zakat wajib, maka dia dianjurkan untuk mengeluarkan zakat sunnah. Nah, zakat sunnah itu sedekah, Pak ya. Iya. Jadi memang tidak semua harta terkena wajib zakat. Hanya harta-harta tertentu yang sudah ditentukan. Walaupun ada harta yang lain yang nilainya lebih mahal. Intan, berlian, Pak ya, kan lebih mahal dari emas, tapi dia tidak kena zakat karena memang sudah aturannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, mengeluarkannya ya. Iya. Iya, kecil 2,5%. Iya, minimum. Misalkan kalau kita hitung pakai uang ya, dari 100 juta berarti 2,5%-nya berapa? 2,5 juta. Ya. Jadi cuman Bapak punya uang 100 juta, yang dikeluarkan zakatnya hanya 2,5 juta. Ya, ketika mengeluarkan 2,5 juta, jangan dilihat 2,5 juta-nya, Pak. Lihat sisanya 75,5 juta itu. Biar nggak berat ngeluarinnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kalau misalnya orang ini punya istri lebih dari satu. Kalau laki-laki sepertiga, kalau perempuan 2/3. Nah, terus kalau misalnya dari istri itu ada anak-anak yang lain, hak ahli warisnya itu gimana itu? Iya. Pernah ada kejadian orang ini meninggal, yang dapat ahli warisnya istri kedua, yang istri pertamanya nggak dapat gitu. Iya. 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 BPJS ya. Kalau masalah kemarin dapat pernyataan ya. Diambil sama istri kedua. Yang istri pertama nggak tahu karena meninggalnya di rumah istri kedua. Oh iya. Nggak dikasih tahu. Jadi akhirnya baru ketahuan setelah 3 bulan. Setelah klaim itu dibayar. Ya. Pertama saya luruskan dulu ya. Anak laki-laki kalau dia tidak punya saudara perempuan, maka dia dapat anak laki-laki itu dapat asobah. Asobah itu keseluruhan harta setelah dibagi dengan pembagian-pembagian yang lainnya, ya. Nah, ada asobah binafsih, ada asobah bil gair, ada asobah mal gair. Nanti ada aturannya. Yang jelas anak laki-laki itu nggak ada istilah kebagian sepertiga, itu nggak ada sepertiga. Ya. Nah, ketika si mayit meninggal dunia, maka semua yang menjadi anggota keluarganya yang menjadi ahli waris wajib mendapatkan warisan, baik istri pertama atau istri kedua. Ya. Tadi yang mendapatkan warisan cuma istri kedua aja, hanya karena si suami meninggalnya di istri kedua, ya. Itu zalim itu. Berarti si istri kedua ini mengambil hak si istri pertama. Kalau mengambil hak istri pertama, berarti uang-uang yang diambil itu jadi uang haram semua, ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi baik istri pertama atau istri kedua itu mendapatkan warisan. Kecuali kalau si istri pertama udah cerai. Nah, kalau sudah cerai itu tidak dapat warisan. Ya, yang dapat warisan nanti anak-anaknya saja. Wallahu a'lam. Iya, iya. Udah jam 10 nih. Kurang sejam. Iya, kita tutup.